Mei 2014, tangan Morgan Kaiser, 12 tahun, terus-menerus menuliskan dua huruf, N dan O, yang tiap kali selesai dicoretnya. Kata-kata no memenuhi lembaran catatan Morgan. Begitu ibunya mengetuk pintu kamarnya, segera ia menutup notebooknya dan memasukkannya ke laci mejanya. Ibunya menyuruhnya segera tidur. Ia menurutinya. Lagi pula, besok ia akan bertemu dengan sahabatnya, Alyssa Weir, dan temannya Peyton Lerner. Saat Morgan memejamkan matanya, suara di kepalanya semakin nyaring terdengar. Bunuh, 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 bunuh. Dalam hati ia menjawab, segera Slenderman, segera. Apa kalian tahu asal-muasal mitos Slenderman yang dibuat filmnya di tahun 2018? Munculnya Slenderman dimulai dari kompetisi Photoshop di 2009, yang kemudian dibagikan ribuan kali dan menjadi meme yang dinikmati oleh jutaan netizen. Ribuan cerita dibuat dan Slenderman seakan menjadi nyata. Sementara itu di rumahnya, Peyton Lerner bersemangat karena besok ia, Morgan, dan Anissa akan pesta piyama. Mereka akan menginap di rumah Morgan dan merayakan ulang tahunnya. Peyton tidak terlalu menyukai Anissa. Ia hanya berusaha mentoleransi kelakuannya. Ia berteman dengan Anissa hanya karena Morgan berteman dengannya di kelas 6. Lagi pula, Peyton sudah lama berteman dengan Morgan semenjak mereka di kelas 4 SD. Tapi akhir-akhir ini, pertemanan Peyton dan Morgan tidak seerat dulu. Ini terjadi semenjak Morgan berteman dengan Anissa. Ia tidak mengerti apa yang Morgan sukai dari Anissa. Yang tidak diketahui oleh Peyton, Morgan, dan Anissa berbagi rahasia yang sama. Mereka fans berat, siapa lagi kalau bukan Slenderman. Hari itu, mereka seharian bermain roller skating, makan pizza, dan bermain dengan boneka American Doll. Malam itu sedikit aneh, pikir Peyton. Morgan yang biasanya selalu tidur larut malam, kali ini dia tidur cepat. Morgan beralasan ia lelah setelah seharian bermain roller skating. Esok paginya, mereka bertiga pergi ke taman terdekat. Saat Peyton ke kamar mandi, Anissa mengikutinya dan mendorongnya ke dinding. Untung saja, meski menabrak dinding, Peyton tidak pingsan. Meski marah dengan candaan Anissa, ia tetap mengikuti Morgan dan Anissa. Kali ini, mereka bermain petak umpet di dalam hutan kota yang sepi. Peyton menutupi tubuhnya dengan ranting dan dedaunan di tempat yang ditunjukkan oleh Anissa. 19 kali Morgan menusuk Peyton dengan pisau dapur ke tangannya, kaki, pinggang, dan dadanya. Setelah puas, Morgan dan Anissa berjalan pergi, meninggalkan Peyton yang sekarat. Pergi kemana mereka? Mereka pergi menemui Slenderman, tinggal bersamanya di hutan nasional Wisconsin Nicollet. Setelah kedua temannya pergi, Peyton mengumpulkan tenaganya yang tersisa, menyeret tubuhnya ke pinggir jalan dan meminta tolong pada pesepeda yang lewat. She appears to be what? Stabbed? Okay. Hi, sir. So, are you with this 12-year-old female? Yeah, she says she's having trouble breathing. She said she was stabbed multiple times. Is there any bleeding going on? Her clothing has got blood on it. Saat Peyton terbangun, Morgan dan Anissa sudah tertangkap dan ia berhasil melewati 6 jam operasi. Apa pengakuan Morgan dan Anissa pada detektif yang menginterogasi mereka? Who stabbed her first? I think Anissa stabbed her first, and then I continued, and then she was like, Morgan, make sure she doesn't escape. She told me that she got her in the lung, right here 6 times, and then in the leg a few times. So then how did you get the knife from Anissa? She sort of just shoved it into my hand, and there it was. And then I didn't know what I did. It sort of just happened. It didn't feel like anything. It was like air. When you guys were walking, you thought you saw Slender as you were walking? This was after Morgan stabbed her. And he has tendrils that are very sharp. Did you see him in your dreams, or where do you see him at? Oh, I've seen him in my dreams. Truth be told, I wanted to be locked up so that I couldn't hurt her, but that time has passed and now I'm in here because we were careless. I knew this would happen. I knew we'd get in trouble. 3 tahun setelah percobaan pembunuhan Peyton, Anissa dan Morgan dinyatakan kompeten atau waras untuk menjalani persidangan di Desember 2014. Dalam persidangan juga terungkap kalau ternyata
ayah Morgan adalah penderita skizofrenia. Saat ia berusia 14 atau 15 tahun, ayah Morgan, Matt Geiser, bolak-balik keluar masuk rumah sakit jiwa. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog, Morgan juga dinyatakan menderita skizofrenia. Penderita skizofrenia tidak bisa membedakan mana yang nyata dan khayalan. Slenderman yang berbicara pada Morgan ternyata adalah ilusi akibat tidak tertanganinya penyakit kejiwaannya. Ahli mengatakan, bila orang tua memiliki sejarah penyakit kejiwaan, maka keturunannya memiliki resiko besar menjadi penderita. Meski begitu, juri memutuskan kalau keduanya tidak memenuhi syarat untuk disidang sebagai remaja. Selama 19 bulan di penjara, Morgan tidak mendapatkan perawatan kejiwaan yang menyebabkan ia mengalami kerusakan otak. Kerusakan otaknya menyebabkan Morgan kehilangan kemampuan membaca dan melakukan matematika dasar. Anissa dideteksi mengalami keyakinan delusi bersama, yaitu ketika dua orang yang berteman dekat berbagi keyakinan delusi bersama dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Meski sama-sama memiliki penyakit kejiwaan, tetapi psikolog menyebut kalau setelah perawatan, Anissa memiliki resiko yang rendah terlibat kegiatan kriminal di masa mendatang. 2 tahun setelah kejadian, di Januari 2016, Morgan masuk ke rumah sakit jiwa dan ditahan di pusat penjara remaja di West Bend. Di Juli, hakim memutuskan mereka akan disidang sebagai orang dewasa. Keduanya mengajukan permohonan tidak bersalah karena alasan kegilaan. Di September 2017, Anissa dinyatakan tidak bersalah karena alasan penyakit kejiwaan. Tetapi ia diharuskan menjalankan perawatan selama 25 tahun di Lembaga Kesehatan Jiwa Winnebago dengan setidaknya menjalani perawatan selama 3 tahun di dalam lembaga dan diawasi oleh pemerintah sampai usianya 37 tahun. Sementara Morgan akan menjalani perawatan dan pengawasan selama 40 tahun di dalam lembaga kesehatan mental. Anissa mengajukan permohonan pelepasan awal pada September 2021. Hakim menyetujui pelepasan awal Anissa dengan catatan ia akan dipasang alat pelacak GPS dan diawasi sampai berusia 37 tahun. Meski Morgan mengajukan permohonan yang sama, tetapi permohonannya ditolak sampai ke Mahkamah Agung. Menutup cerita ini, aku jadi teringat pepatah Jawa soal memilih pasangan. Dalam memilih pasangan, harus dilihat bibit atau garis keturunan, bobot atau status sosial ekonomi, dan bebetnya atau kepribadian dan pendidikan. Cerita ini setidaknya menggambarkan bagaimana pentingnya bibit, terutama yang terkait dengan penyakit kejiwaan yang mungkin akan diturunkan pada anak dan keturunan selanjutnya. Sampai bertemu di cerita lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, guys.